zaman dulu kayak gitu. Wanginya masih sama ya? Kalau ini rasanya masih utuh, cuman dia Itu, lebih. itu namanya jeruk sanggai, sudah disanggai. Tandanya biasanya dia wangi. Oh. Kalau banyak dia busuk. Teman-teman, hari ini saya sedang bersama dosen salah satu di universitas yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Itu ada Pak Dede Martino. Beliau itu banyak sekali menemukan penemuan-penemuan inovasi terbaru. Nanti kita mau bicara langsung sama beliau dan langsung aja. Ini rumah sekalian workshop juga. Workshop Techno Martino. Techno Martino ya namanya Iya. ya. Saya itu sebagai seorang pegawai negeri, dosen di Universitas Jambi di Fakultas Pertanian, Iya. sebagai dosen di program studi agroekoteknologi. Agroteknologi. Ya, ekoteknologi. Mulai dari tahun 90 sampai sekarang. Sampai Jadi sekarang, dosen, ya. 20, Ya, sebelumnya jadi asisten saja dari tahun 84 pada mata kuliah biologi, kemudian taksonomi dan fisiologi tumbuhan. Nah, kemudian jadi dosen di Unja. Kemudian saya lanjutkan S2-nya di Universitas Andalas, jadi magister pertanian, bidang agronomi juga, dan sekarang lagi dilanjutkan jadi mahasiswa doktoral di Universitas Jambi. Ya, itu pada umur 55 saya baru ngambil doktoralnya, ya karena tidak ada kerjaan lain. Ya, anak 4, istri adalah adik kelas saya dulu kuliah, ya, pas semester 1. sama insinyur juga. Kalau orang tua itu sudah ada yang masih hidup, tinggal di Telanai sekarang, Pak Jamaris BRE. Ibu saya seorang bidan. Itu dari orang tuanya sendiri ada nggak nih? Orang tuanya yang biasa ini anaknya juga ngikut begini. Dari 4 orang Kakak beradik itu tadi. kakak beradik, Agak keluar jalur berarti. iya Pak keluar Dede. jalur karena itu dari masih ke anak-anak itu sudah nampak. Jadi kalau adik saya ditanya, kamu juara berapa? Wah, nanti juara 1 dikasih uang. Saya tanyanya gini, naik kelas ya? Iya, Gitu dia. iya, ini ya dianya. Jadi agak beda. Kemudian hobinya juga beda. Selagi SMP saya sudah punya laboratorium di rumah. Saya Oh minta ya? kepada ayah saya berikan saya satu meja. Kemudian ulang tahun ke-17 saya minta sebuah mikroskop Bose & Lomb. Jadi tidak ada minta motor atau minta yang lain-lain. Pada umur 17 tahun saya minta sebuah mikroskop Bose & Lomb yang harganya waktu itu Rp7.000. Sampailah saat ini. Sampai saat ini saya lihat semakin menarik. Ternyata saya hobinya dulu teknologi, teknik gitu. Masuk saya pertanian, ternyata pertanian lebih menarik. Karena banyak produk-produk pertanian yang masih belum diberikan inovasi, belum diolah segala Belum macam. dikembangkan waktu Ya, itu. teknologinya belum berkembang. Nah, akhirnya saya kecanduan tuh. Hampir setiap hari itu aja yang saya garap sampai hari ini. Sumatera itu memang pulau emas atau Swarmadwipa ya bahasa. Swarmadwipa. Ternyata iya pulau emas betul. Karena kekayaannya itu bukan hanya emas batangan, tapi juga rempah-rempah. Karena hampir separuh dari jenis tanaman di dunia itu ada di Sumatera. Luar biasa. Jenisnya, bayangkan itu. Kita punya kekayaan sebegitu besarnya. Dan saya bilang kalau ini dikembangkan, alangkah hebatnya Sumatera ya atau Jambi gitu ya. Maka tersajilah di atas meja saya nih kekayaan itu sekarang. Pertama kali penemuan yang dipatenkan nih, haknya dipatenkan Ya. kepada Bapak. Itu di Saya tahun berapa? mengajukan hak Kalau boleh paten, tahu? diajukan hak patennya, brandingnya 2010. Keluar hak dari patennya. 2004 Ya, diajukan, ya. keluarnya di 2010. 6 tahun. 6 tahun nunggu. Ya. Untuk selanjutnya nih Pak Dede, Gaby mau tahu apa aja nih yang ada di atas meja workshopnya Bapak? Gini, Gaby, coba kita minum dulu nih. Minum teh Ya, dulu. ini salah satu produk kami yang disebut teh ide. TID. Iya, teh ide ini adalah salah satu produk. Jadi yang terbuat dari rempah Jambi. Oke, silakan diminum, cicip deh. Oke, nah selebihnya Biasa, tuh rasanya nano-nano.
Nah, selebihnya ini di atas meja ini. Jadi ini kelompok rempah. Yang ini. Ya. Nah, rempah dahulu terbatas kunyit ya atau jahe. Tapi di sini sekarang bubuk rempahnya itu daun. Ya, daun salam. Daun salam. Tepung daun salam. Tepung. Nah, jadi kita udah ubah dia jadi tepung dan berwarna hijau, masih seperti aslinya. Dan Nah, ini rempah yang baru. Juga sama ya, masih. Ini rempah malah rasanya lebih terasa yang ini. Oh, berarti dibandingkan kalau rempah yang lama. ditepungin rasanya lebih strong berarti. Iya, karena kalau dia dengan metode yang baru itu senyawanya tidak rusak. Tapi kalau yang lama itu banyak yang rusak senyawa sehingga rasanya tidak begitu terasa. Tepung ikan gabus untuk menyedapkan rasanya kita pakai. Nah, atau kita bikin cabai yang masih seperti asli. Tapi kalau ini kelihatannya kering, Pak ya? Ya, yang kering. Nanti kalau kita ingin pakai, rendam dengan air biasa, dia normal kembali seperti segar semula. Ada yang difermentasi, ada yang tidak difermentasi. Nah, ini zaman dahulu rempah kita seperti ini, yang diperjualbelikan oleh Belanda segala macam. Kalau boleh tahu jenis ini jeruk nipis. Oke, jeruk nipis. Ya, kalau yang ini kulitnya aja masih hijau, belum rusak, isinya juga begitu. Jadi inilah kekayaan yang saya maksud, variasi dari kita mengelola lempah asli kita itu dengan inovasi yang baru. Kayu sepang ini tumbuh di Candi Muara Jambi itu banyak sekali. Dia daunnya kecil-kecil, menjulang ke arah sungai. Dan orang dulu minum dengan salasi. Nah, hampir semua yang saya buat itu semua adalah dari daerah kita sendiri. Misalnya ini paku. Daun paku tuh kalau musim kering, tunasnya tidak muncul, kita tidak bisa makan lontong paku. Nah, ini yang TID yang sudah bentuk saset, dan ini yang dalam bentuk klasik. Ini dia, bijala itu ada dua itu. Bijala putih, ada kuning, ada macam-macam warna. Itu bisa dijadikan tepung. Tepung dan kemudian dijadikan ice cream, bahan dasar pembuatan ice cream. Di Jambi harga ubinya 3.000 sekilo, Ya, tapi dijadiin tepung lebih mahal. Iya, benar. Berarti ini semua adalah sumber uang. Sumber uang sebenarnya. Kemudian cabai gepreknya. Oh, cabai geprek itu cabai bontet yang warna-warni itu loh. Iya, kalau bentuk ini sampai 2 tahun. 2 tahun. Dan warna tetap seperti ini. Dan rasa juga tidak Rasa berubah. tidak berubah. Hanya ditambah air biasa Ya. untuk mengembalikan Kembali bentuknya normal. seperti semula. Istri saya sering ngambil ke sini nih. Dia males ke pasar. Woi, saya ambil dulu untuk masak. Ambil ini aja. Tadi Bapak juga sampaikan ke Gaby katanya kedepannya mau buat tepung untuk bumbu tempoyak. Iya, jadi kita sudah bisa menepungkan tempoyak. Anak Itu sudah pernah? saya juara dunia di Makau, Wow. medali emas bidang teknologi. Dia membuat tepung durian. Jadi bukankah tempoyak dari durian? Untuk penemuan yang sudah Pak Dede temukan itu ada berapa macam nih? Ada, saya tidak tahu catat berapa tuh, karena saya sendiri lupa. Karena kerja aja Saking terus, banyaknya. ya. Mungkin 170-an deh itu, mungkin 30-an. Untuk keseluruhannya Ya, sendiri ya? mulai dari pembuatan mesin teknologinya, mesin pengering ikan saya buat yang baru, yang lebih hemat. Itu gas. Pak Dede buat sendiri? Iya, buat mesinnya? sendiri. Di bengkel kita punya workshop di samping, ada mesin bubut, mesin las, pokoknya mesin cat, apa saja yang kita mau bikin, alatnya kita siapkan. Itu dari dana menjual produk. Dari ke 170 penemuan yang sudah Pak Dede temukan, itu sudah dihak cipta semua atau belum? Belum. Belum ya Pak? Mungkin baru 5% ya. 5% Ya, dari ada yang belum branded, ada yang masih dibuat adanya dokumen patennya. Ada yang bukan berupa hak paten, tapi haki lain, misalnya haki merek, ya, haki desain sirkuit. Untuk sejauh ini Pak Dede ada berapa penghargaan nih yang sudah Bapak dapatkan? Hasil riset kita itu ada yang dapat penghargaan dari luar negeri. Ini dari Malaysia. Jadi ini anak saya malah yang mendapatkannya dari Malaysia. Kemudian Kalpataru. Karena hasil riset kita
tidak merusak lingkungan, bahkan cenderung mengurangi dampak lingkungan. Ini yang dipamerkan hanya sebagian saja. Hanya sebagian saja. Kalau dipameri semua penuh ruangan saya. Rupanya anak-anak muda Jambi itu kalau dilatih, dia bisa seperti anak-anak Jepang itu.